Oke. Nah, sekarang berarti nanti kita mesti mencari lanjutan di titik A. Lanjutan di titik A nanti bisa akibat roda 1, bisa akibat roda 2, bisa akibat roda 3, bisa akibat roda 4. Berarti lanjutan totalnya nanti akibat roda 1 tambah roda 2 tambah roda 3 tambah roda 4. Ini lanjutan yang akan terjadi di titik A. Nah, kalau kita mau cari lanjutan di titik A, bebannya tidak di A, maka kita perlu mengukur offsetnya ini, jarak dari beban ke titik. Nah, kemarin Anda mestinya sudah membaca, ini ada kurva gitu, ini adalah faktor lanjutan, kurva-kurvanya ini adalah offset, offset adalah jarak titik yang mau diukur dengan bebannya, kemudian yang ini adalah H, kedalaman. Nah, grafiknya ini agar generik, maka grafiknya ini nanti direpresentasikan dalam R. Misalkan hanya 100. Kalau R-nya 10, maka hanya menjadi 10 R. Agar kurva ini jadi generik, kan bisa digunakan untuk siapapun. Jadi bukan angka absolut, tapi angka direlatifkan terhadap R. Sehingga kita perlu mengukur jarak-jarak itu dalam R. Nah, gitu. Jadi kan ada 4. Titiknya ada di A, ada roda 1, roda 2, roda 3, roda 4. Titik yang mau kita ukur ada di A, ada di B, ada di C, ada di D. Maka jarak-jaraknya tadi, kalau Anda mau mengukur titik D akibat roda 3, maka jaraknya adalah 56 inch. Betul ya? Sementara R-nya adalah 8,6, maka jarak ini kalau dalam R menjadi 6,5 R. Kalau Anda mau mengukur lanjutan di titik C akibat roda 1 atau roda 3, maka jaraknya, offsetnya adalah 3,5 R. Dan seterusnya ya, semua Anda ukur dalam R. Roda dan titiknya itu. Di sini ada yang kita tanyakan? Bisa? Bisa ya? Oke, berikutnya kita sekarang pakai grafik ini. Tadi kita lihat yang ini saja. Yang titik, yang semuanya ada itu titik D. Titik D ini. Titik D ini kan D akibat roda 1, offsetnya berapa? Halo? Halo? No. Kalau Anda mau mengukur lanjutan di titik D akibat roda 1, offsetnya berapa? 0 ya, Pak? 0 R. Akibat roda 2, offsetnya berapa? Halo? 34 in. Hah? Iya, kan dalam R. Kan tadi grafiknya dalam R. Oh, maaf. Berapa? 3,95. 3,95 R. Akibat roda 3? Akibat roda 2. Iya benar, akibat roda 3. Offsetnya berapa? 6,51. 6,5 R. Akibat roda 4, 7,62 R. Nah, catat dulu. 0, 39, 65, dan 762. Oke, kita mau pakai yang contohnya yang titik D lah gitu ya. Akibat roda 1 yang 0 R, 3,9 R. Terus berapa tadi? 651 R. Sorry. 6,5 R. Satu lagi tadi 7,62 ya, 7,62 R. Kedalaman berapa tadi? 3 R. 3 R di mana?
3R di situ. Anda tarik garis ke atas ya. Tuh, 3R di situ. Anda tarik garis ke atas. 3R-nya ada di situ, Anda tarik garis ke atas. Sampai kan? Sampai sini? Berikutnya lagi Anda cari sekarang kurva yang bersesuaian. Kalau offsetnya 0, berarti kurva yang paling atas ini ya. Yang paling atas ini. Titiknya ada di situ. Anda tarik ke samping. Oh. Itu di antara 0,4 dan antara 0,5. Kalau Anda interpolasi itu 0,47. Sampai sini? Ada yang bertanya kan? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Sekarang kalau 395. Itu offsetnya antara 3 dan 4 berarti ya. Di situ titiknya ya. Antara 3 kan di atas, 4 di bawah ya. Di situ kira-kira. Cuman kulitnya saya gede aja biar ada di situ kira-kira ya. Dan Anda tarik ke samping. 0,2 F-nya. Ikutin lagi 65. Berarti antara 6 dan 8 ada di situ. Nilainya 0,13. Satu lagi 762. Nilainya 0,10. Berarti di titik D akibat roda 1 itu 0,47, akibat roda 2 0,20, roda 3 0,13, roda 4 0,1. Kalau dijumlah berapa? Berapa kalau dijumlah? 0,9. 0,9. Oke. Berarti lendutan di titik D akibat roda 1, 2, 3, 4 besarnya adalah 0,90. Nah, titik yang lain Anda cari nanti ya. Yang ini. Nah, titik yang lain Anda cari. Ini 090, 082, 092, 084. Berarti maksimum berapa faktor lendutannya? Akibat 0,92. Ya, akibat 4 roda tadi 0,92. Akibat 1 roda berapa lanjutannya? Kan kita sekarang mau membandingkan itu. Akibat roda 1, kalau rodanya cuma 1, faktor lanjutannya berapa? 0,47, Pak. Ya, sip. Kalau cuma 1, ini kan di bawah titik itu kan 0,47. Nah, itu yang kita bandingkan sekarang ya. Akibat roda tunggal 0,47, akibat roda 4 tadi 0,92. Sehingga rasio beban tunggal terhadap satu susunan 1,96. Ada 4, maka dia dibagi 4. Maka konfigurasi untuk 4 roda tadi terhadap keseluruhan susunan itu adalah 0,49. Anda kalikan dengan bebannya tadi, maka ketemu 63.700 pound. Itu maksudnya adalah kalau ada 4 roda dengan beban 130.000 pound, tekanan anginnya adalah 140, konfigurasi jarak roda yang 4 tadi 56 feet dan 56 inch dan 34 inch, itu akan setara kalau rodanya cuma 1, bebannya 63.700 pound. Ada yang bertanya kan? Ya, dipahami? Maaf, Pak, tadi yang 130.000 itu apa ya? Beban. Tadi potong-potong beban. Beban di sini. Yang ini di soal tadi ya. Nah, ini. Oh, Kan iya, ada 4 roda. Beban totalnya 130.000 pound gitu.
Di sini. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya? Oke. Berarti kalau rodanya banyak ya tinggal dikonversi ke roda tunggal sehingga kurva yang tadi didesain untuk roda tunggal itu bisa dipakai lagi. Nah, kira-kira begitu sebenarnya. Sama di jalanannya juga mirip-mirip begitulah. Truk bobot sumbunya atau beban sumbunya 8,16 ton. Nah, kalau beban sumbunya tidak 8,16 ton gimana? Gitu kan ya. Kalau di jalan raya dilihatnya dari faktor kerusakan akibat repetisi kan. Ya. Nah, apa yang dilakukan tadi sebenarnya ujungnya nanti bahwa kerusakan itu bukan hanya akibat beban statis begitu ya. Kerusakan di perkerasan itu akibat repetisi, akibat perulangan. Sehingga perlu memasukkan juga faktor lalu lintas. Jadi kurva tadi disempurnakan lagi berikutnya lagi ya. Nanti ada ini lalu lintas, annual departure atau jadi hilang ya. Jadi nanti dilihat dalam 1 tahun ada berapa pesawat menggunakan landas pacu itu. Pesawat berangkat. Ya. Jadi di samping beban dan nilai kekuatan tanah dasar diasumsikan direpresentasikan oleh CBR, untuk mendapatkan tebal ini perlu dimasukkan lalu lintas. Nah, kalau kurvanya seperti itu, bagaimana cara pakainya? Nanti Anda menggunakan kurva rupal yang mirip seperti itu sebenarnya ya. Nah, apa ini? Nah, kurva ini akan dipakai, inputnya adalah CBR, kemudian Anda tarik garis yang bersesuaian dengan nilai CBR tentu saja ya. Kalau asumsinya di situ 5 ya 5, tarik ke bawah ketemu dengan beban. Nah, hati-hati nanti dengan beban ini. Kadang-kadang dia menggunakan beban total gitu ya. Kadang-kadang dia menggunakan beban satu susunan roda, kadang-kadang menggunakan beban roda belakang saja. Macam-macam, nanti Anda mesti cek itu. Prinsipnya kurva ini dikembangkan dengan cara yang tadi kita jelaskan tadi ya. Nah, kurva ini nanti spesifik untuk pesawat tertentu menggunakan kurva tertentu. Cara menggunakannya begini, jadi CBR, beban, Anda tarik garis ketemu dengan lalu lintas yang bersesuaian, lalu lintas rencana tentu saja ya. Kemudian Anda dapat tebal. Cara pakainya begitu. Ada yang bertanya kan? Oke. Nah, kalau batasan lentur, total tebal yang Anda dapatkan itu adalah gabungan antara permukaan fondasi. Berapa tebal lapis fondasi yang harus Anda gunakan? Ini ada minimum base course. Berarti dari grafik yang ini nanti kalau Anda ketemu tebal, Anda masukkan ke sini. Yang ini satuannya in, yang ini satuannya senti kalau nggak salah. Terserah Anda mau pakai yang mana. Kalau inch Anda dari sini ke sana, subgrade-nya berapa? Misalnya kalau 5, Anda ke bawah. Ini inch, ini in. Kalau dalam senti ya misalkan berapa? 120 senti. Itu adalah tebal minimum viscose. Setidak-tidaknya tebal minimum viscose-nya itu berarti sisanya nanti, berarti dari tebal total dikurangi viscose itu adalah lapis permukaan lentur. Baik, sini, ada pertanyaan?
Oke, lanjut. Kalau tidak ada ya. Nah, sama seperti di jalan raya, nanti ada tebal-tebal minimum sebenarnya ya. Ini sangat terkait dengan pelaksanaan salah satunya. Tebal lapis permukaan setidaknya adalah 3 inch. Jangan kurang dari itu. Tebal lapis fondasi setidak-tidaknya dia 6 inch. Jika menggunakan CBR 80 sampai 100. Untuk daya tahan, jadi untuk durability begitu. Dianjurkan lapis fondasi sebelah atas distabilisasi. Setebal 9 sampai 15 inch. Stabilisasi berarti dengan pengikat berbitumen begitu ya. Kalau Anda menggunakan lapis fondasi bawah, gunakan CBR antara 20 sampai. Ini umum lah, di jalan raya juga ada. Kalau Anda lapis permukaan, setidaknya tebalnya berapa? 5 sampai 7 cm begitu. Oke, ada yang bertanya kan? Sampai sini? Kalau tidak ada, nanti ada tugas yang di e-learning, nanti Anda kerjakan. Agar Anda bisa memahami SQL itu. Kalau menggunakan kurva sih gampang ya. Tugas Anda nanti tidak membuat kurva, cuman Anda memahami bagaimana kurva itu didapat. Jadi ketika Anda menggunakan, Anda harus hati-hati. Nah, kira-kira gitu. Yuk, silakan. Ya. Nanti kita sampai ke sana ya setelah ini. Nanti ada istilah ACN dan PCN. ACN adalah Aircraft Classification Number atau angka sebenarnya menunjukkan klasifikasi pesawat kira-kira. Nanti angka apa itu nanti kita jelaskan ya. Sementara PCN ini adalah Pavement Classification Number. Ini berarti angka yang menunjukkan klasifikasi perkerasan. Nah, angka itu apa? Nanti kita jelaskan setelah ini. Nah, prinsipnya sebenarnya ACN dan PCN ini terkait dengan pelaporan agar memudahkan nanti di operasional. Jadi kalau pesawat punya nilai ACN 40 sebagai contoh, maka dia hanya bisa mendarat atau diizinkan mendarat di perkerasan dengan PCN setidak-tidaknya nilainya 40. Kalau nilai PCN-nya kurang dari 40, pesawat itu punya nilai ACN-nya 40, PCN-nya misalnya 30, maka pesawat itu tidak diizinkan mendarat. Nanti perkerasannya tidak cukup kuat untuk mendukung itu, sehingga mungkin akan terjadi kerusakan. Jadi ACN-PCN ini angka yang menunjukkan klasifikasi pesawat dan klasifikasi pavement, gunanya nanti untuk pelaporan. Sini. Nanti kalau Anda baca ke belakang, bahannya itu sampai sana. Kalau saya rasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah, kita nanti Anda cek di e-learning, nanti Anda kerjakan itu. Sekarang perkerasan kaku. Perkerasan kaku ini nanti menggunakan analisis perhitungan tegangan yang dikembangkan oleh Westergaard, sebenarnya kira-kira gitu. Prinsipnya nanti dia melihat tegangan di tempat-tempat kritis, apakah di tengah plat atau di pinggir plat atau bagian ujung gitu. Nah, dari rumus-rumus itu nanti dia akan mengembangkan kurva ini. Nah, model-modelnya gini, sama nanti akhirnya lalu lintas harus digunakan. Nah, kurvanya mirip seperti yang di perkerasan lentur tadi, cuman di sini yang pertama adalah Anda perlu punya yang disebut sebagai concrete flexural strength atau kekuatan lentur beton.
kuat tarik beton lah, kira-kira begitu ya. Jadi di perkerasan itu diasumsikan bahwa perkerasan akan rusak akibat tegangan tarik atau tegangan lentur yang melebihi tegangan izin. Karena kita semua memahami bahwa beton sangat kuat terhadap tegangan tekan, tapi dia kurang kuat menerima tarik. Berikutnya lagi kan muncul beton bertulang gitu ya. Di asumsi perhitungannya nanti tekannya akan diterima beton, tariknya diterima oleh tulangan, begitu kan asumsinya begitu. Muncul lagi berikutnya lagi, ternyata berat sendirinya besar. Karena berat sendirinya besar, maka konstruksi beton itu cenderung dimensinya menjadi besar gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat dimensinya lebih kecil biar beban sendirinya lebih kecil? Muncullah beton prategang. Artinya kalau nanti dia menerima tegangan tarik, ya sekarang tekan. Kalau nanti menerima tegangan tekan, sekarang ditarik gitu ya. Sehingga dimensinya menjadi lebih ramping. Karena dia menerima tegangan awal yang kemungkinan besar, maka beton-beton prategang itu mensyaratkan mutu beton yang besar. Seingat saya tidak-tidaknya 350 ke atas, bahkan sekarang itu mintanya 400 atau 500. Gitu kira-kira ya. Cuman beton prategang ini tidak oke, kurang sesuai ketika menerima tegangan bolak-balik. Bayang ya, disebut dengan tegangan bolak-balik itu. Jadi kadang tekan, kadang tarik, nah itu nggak cocok deh. Sampai sini ada yang bertanya kan? Berarti inputnya yang pertama nanti terkait dengan mutu beton, kira-kira gitu. Mutu betonnya Anda harus tahu yang mana. Kemudian Anda ke beban, ke tanah dasar. Nah, kalau yang lentur tadi menggunakan CBR, sementara kalau perkerasan kaku itu menggunakan nilai K. K ini adalah koefisien reaksi tanah dasar. Ya, satuannya dalam PCI, pound per senti. Kemudian Anda ke beban dan Anda ketemu tebal untuk apa ini? Lalu lintas. Kalau ini antara 1.200 sampai 25.000. Ketemu thickness. Cara pakainya begini. Ini yang kaku. Kurvanya banyak yang gini ya. Nanti cocokkan aja Anda menggunakan pesawat desainnya apa. Tapi cara pakai kurvanya begini. Sampai sini, ada yang bertanya kan? Ini yang kaku ya. Yang kaku berarti perlu mutu betonnya mau yang berapa. Kemudian kekuatan dukung tanah dasarnya tidak menggunakan CBR, dia menggunakan nilai K. K itu apa? Nanti Anda baca. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita nanti lanjut hari Jumat. Kemarin itu saya terlupa, hari Jumat itu saya ada rapat sampai sore. Saya lupa ngasih tahu Anda. Nanti tolong kalau saya jam 5 belum buka Zoom, itu tolong saya diingatkan ya di WA ya. Halo? Ya. Yang Jumat kemarin tuh saya rapat sampai jam 5, begitu cuma lupa saya kasih tahu Anda. Ingat-ingat itu sudah jam 7 aja. Aduh, ya sudah. Oke gitu. Kalau tidak ada, nanti cek di e-learning. Kenapa? Oh boleh, silakan. Metode CBR. Ini metodenya PCA ini. Portland Cement Association. Oke.